pagi. Pada pagi hari ini kita akan kembali untuk bersatu bersama-sama. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu yuk bacaan Alkitab kita di pada pagi hari ini. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-39 sampai 40. Yohanes di Perjanjian Baru ya, jangan lupa. Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayat 39 sampai 40. Kalau sudah ketemu, kita biarin dulu Alkitabnya terbuka, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah boleh bangunkan kami di pada pagi hari ini. Tuhan juga sudah boleh berikan kami nafas kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tolong berkati agar apa yang boleh kami baca di pada pagi hari ini boleh menjadi buah iman, boleh menjadi berkat buat kami juga menjalankan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, yuk kita sekarang mau baca dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-39 sampai 40. Kita akan baca ya, Yohanes 4 ayat 39 sampai 40 yang menyatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Nah adik-adik, tema saat teduh kita pada pagi hari ini adalah Yesus kawan yang setia. Nah, Kak Giska mau tanya nih adik-adik, kira-kira punya gak sih temen yang deket banget sama adik-adik di sekolah, atau di rumah, atau juga di gereja? Pasti ada dong. Nah, Kak Giska punya cerita nih. Suatu hari ada anak, dia baru pindah ke sebuah kota. Dia pindahnya itu dari desa. Nah, orang tuanya itu tuh bukan orang tua yang kaya adik-adik, dan dia itu di sekolah tuh nggak ada yang mau temenan sama anak ini. Suatu hari dia mencuri buku temannya di sekolah karena orang tuanya itu tidak mampu untuk membelikan buku yang sebagus itu. Nah, akhirnya semua anak jadi malas akhirnya untuk berteman sama dia. Udah dia tadi miskin, dia juga sekarang dia mencuri. Nah, jadi anak tersebut akhirnya merasa menyesal. Dia mengakui kesalahannya dia. Nah, tapi setelah itu tetap aja tidak ada yang mau berteman sama dia. Padahal coba adik-adik pikir, kalau misalkan ada yang mau berteman sama dia, pasti dia merasa senang banget ya. Pasti dia merasa terharu. Dia juga pasti akan menceritakan ke semua orang kalau dia akhirnya punya teman. Nah, di bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sendiri sudah membuat hati perempuan Samaria tersentuh. Perempuan Samaria merasa ada yang mengerti dirinya. Selama ini, perempuan Samaria itu selalu dipersalahkan. Selalu tidak ada yang mau berteman sama dia. Jadi setelah Tuhan Yesus mau berteman dengan dia dan mau juga ngobrol sama dia akhirnya segera memberitahukan orang banyak tentang ceritanya sama Tuhan Yesus. Jadi akhirnya orang-orang banyak ini akhirnya tahu Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus, karena orang-orang pengen cerita nih sama Tuhan Yesus, pengen punya teman seperti Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik juga merasa kesepian, adik-adik merasa tidak punya teman, tenang aja, karena Tuhan Yesus adalah kawan kita. Tuhan Yesus adalah teman adik-adik yang akan selalu menemani adik-adik. Oke, kita akan tutup saat teduh kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah boleh menyapa kami pada pagi hari ini lewat bacaan Alkitab kami tadi. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu boleh menjadi kawan sejati kami. Tuhan boleh selalu menemani kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menuntun kami, memberkati kami, dan juga menjaga kami ya Tuhan. Inilah doa anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sekian saat teduh hari ini. Selamat beraktivitas kembali adik-adik. Bye-bye.